Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja sektor publik. Anggota dari kelompok kami ada 3, yaitu Empati Sosial Prima Devi, lalu saya sendiri adalah Andrea Aulia Ayu Pamudi, lalu yang ketiga Hilmia Akmilata Nafisah. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Who's gonna save me now? I hope it's you, my babe. Don't change a thing, you are amazing. I can't believe you come and save me. You can stay here, spend every day here. I don't mind, no. Don't change a thing, you are amazing. I can't believe you come and save me. I don't mind. See her, she's over in the corner. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja sektor publik. Anggota dari kelompok kami ada 3, yaitu Empati Sosial Prima Devi, lalu saya sendiri adalah Andrea Aulia Ayu Pamudi, lalu yang ketiga Hilmia Akmilata Nafisah. Definisi kinerja dan pengukuran kinerja sektor publik. Kinerja merupakan tindakan nyata individu yang dikemukakan sebagai pencapaian kerja, di mana dalam hal ini dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan posisinya dalam perusahaan. Suatu perusahaan yang memperoleh pencapaian tercermin dalam kinerja. Masing-masing perusahaan, termasuk perusahaan sektor publik, dalam memahami hasil pencapaiannya, harus memahami kinerja perusahaannya. Perusahaan dikatakan sebagai sektor publik karena menggunakan dana publik dalam menyediakan sumber daya publik. Pada dasarnya, perusahaan sektor publik sangat berbeda dengan perusahaan swasta. Pengukuran kinerja sektor publik harus memiliki sifat menyeluruh dan dapat melukiskan hasil kerja dari berbagai tugas yang dikerjakan. Pengukuran kinerja sektor publik berfungsi untuk dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kinerjanya, mendistribusikan sumber daya, dan membuat keputusan, serta memperbaiki komunikasinya dengan kelembagaan dan melaksanakan pertanggungjawaban publik. Nah, pengukuran kinerja sektor publik ini memiliki berbagai manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, dapat memastikan pelaksanaan, memahami ukuran yang dipakai demi mencapai kinerja. Lalu yang kedua, dapat memastikan tujuan kinerja yang disepakati agar tercapai. Dan yang terakhir, dapat memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja, juga mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik semestinya dapat menguraikan penjelasan mengenai kinerja perusahaan secara kualitatif atau kuantitatif. Berikut dijelaskan mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, analisis anggaran. Dalam perusahaan sektor publik, anggaran adalah hal yang fundamental. Hal ini dikarenakan anggaran menjelaskan bagaimana rencana kegiatan perusahaan dalam meraih tujuan yang sudah ditentukan. Analisis anggaran memiliki patokan kinerja, yaitu keberhasilan perusahaan dalam mencapai seluruh agenda yang sudah dibentuk dalam anggaran.
Lalu yang kedua, analisis rasio laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh perusahaan sektor publik guna membagikan informasi tentang keuangan pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan di perusahaan. Analisis laporan keuangan memiliki tujuan yang macam-macam, tergantung pada pandangan penggunaan laporan keuangan serta tujuan yang diharapkan oleh penganalisis data laporan keuangan. Lalu yang ketiga, performance audit or value for money. Performance audit adalah lebih mengutamakan nilai dari keuangan yang mendekatkan pengujian kinerja. Performance audit mengukur kinerja dalam pengelolaan perusahaan sektor publik didasarkan oleh unsur efektivitas, efisiensi, serta ekonomi. Lalu yang keempat, balance scorecard. Balance scorecard bertujuan untuk melaporkan keseimbangan antara berbagai ukuran internal dan eksternal perusahaan. Penerapan balance scorecard pada perusahaan sektor publik ialah untuk penganggaran yang lebih nyata, pemberdayaan institusi, dan penyediaan data dari acuan peningkatan kerja serta peningkatan komunikasi kepada stakeholders. Lalu yang kelima, perspektif keuangan. Perspektif ini berhubungan dengan kinerja finansial yang dicapai oleh organisasi. Tujuan serta ukuran keuangan memiliki peran ganda, ialah menjadi sasaran akhir dari tujuan dan ukuran perspektif scorecard lainnya serta menentukan kinerja keuangan yang diharapkan melalui strategi yang dibuat. Lalu yang keenam, perspektif pelanggan. Dalam melayani kebutuhan pelanggan, perspektif pelanggan digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, terutama pelanggan yang loyal. Penting bagi perusahaan sektor publik dalam menggunakan perspektif pelanggan ini karena pelanggan merupakan hal yang penting pula akan kelangsungan perusahaan. Perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menekankan pada proses internal perusahaan yang dapat menjadi pengaruh besar akan kepuasan serta pelangganan serta tercapai tujuan finansial perusahaan. Lalu yang kedelapan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengembangkan konstruksi infrastruktur dalam mencapai ketiga perspektif sebelumnya. Langkah-langkah dalam pengukuran kinerja sektor publik. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam proses pengukuran kinerja sektor publik, yaitu yang pertama, melakukan definisi pada misi perusahaan, penetapan tujuan dan sasaran dalam strategi perusahaan. Lalu yang kedua, melakukan penetapan dan pengembangan indikator. Yang ketiga, melakukan pengukuran kinerja dalam penilaian hasil pengukuran. Dan yang terakhir, melakukan paparan hasil kinerja secara formal. Lalu di PPT ini terdapat gambar yaitu skema pengukuran kinerja. Skema pengukuran kinerja merupakan alat penting yang digunakan oleh organisasi dan perusahaan untuk memantau dan meningkatkan kinerja mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat pengukuran kinerja sektor publik serta indikator yang ada dalam pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama adalah tujuan pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahmudi tahun 2010 terbagi menjadi 3, yaitu untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi, yang kedua untuk memperbaiki para pegawai akan kinerjanya, dan yang terakhir untuk memotivasi para pegawai. Selanjutnya adalah manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Ada 3 menurut BPKP tahun 2000. Yang pertama adalah memastikan pemahaman para pelaksana kinerja organisasi sektor publik. Yang kedua adalah memastikan tercapainya rencana kinerja organisasi sektor publik. Dan yang terakhir adalah memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kinerja sektor publik. Kemudian ada indikator pengukuran kinerja sektor publik terbagi menjadi 2, yaitu indikator variabel kunci dan indikator tunggal. Yang pertama, indikator variabel kunci menurut Mutia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama indikator kinerja input atau yang biasanya disebut indikator kinerja masukan. Yang kedua ada indikator kinerja output atau biasanya disebut indikator kinerja keluaran. Yang ketiga ada indikator kinerja impact atau indikator yang biasanya disebut dengan indikator yang menghasilkan dampak positif maupun negatif. Yang keempat ada indikator outcome atau indikator yang menghasilkan efek-efek langsung. Dan yang terakhir ada indikator kinerja benefit atau indikator yang menghasilkan manfaat. Dan yang terakhir ada indikator tunggal.
Menurut pengukuran kinerja sektor publik sendiri, indikator tunggal ini bersifat multidimensional, di mana tidak ada indikator tunggal yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi sektor publik. Menurut Niven tahun 2003, terdapat 5 konsep pada indikator tunggal ini. Yang pertama adalah berfokus pada besar anggaran yang dikeluarkan. Yang kedua, bergantung pada produk atau jasa yang dihasilkan serta orang yang dilayaninya. Yang ketiga, berfokus pada pelayanan pemerintah. Dan yang terakhir, berfokus pada penilaian dari pelanggan tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Empati Sousa Prima Devi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja sektor publik. Jadi evaluasi kinerja sektor publik sendiri itu dapat digambarkan dengan perumpamaan seperti ini. Ketika kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, pasti sudah ada indikator-indikator yang harus kita penuhi sebagai persyaratan untuk mendaftar. Kemudian ketika kita mendaftar, melamar sesuai dengan posisi yang kita inginkan, pasti sudah diterima lalu masuk, kita pasti sudah bekerja di suatu posisi, sebagai contoh sebagai marketing. Nah, pasti posisinya ada di marketing. Tapi dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang marketing itu biasanya selalu ada hambatan-hambatan yang muncul. Jadi tidak selalu lurus gitu. Jadi ada hambatan yang bisa menghambat kita atau mencegah kita untuk menjalankan tugas kita. Nah, hambatan-hambatan tersebut yang nantinya akan dijadikan evaluasi di akhir. Nah, evaluasi ini tidak hanya bersifat individu saja, namun bisa untuk sebuah kelompok ataupun organisasi. Jadi intinya evaluasi ini menilai kinerja dari suatu kelompok, individu maupun tim dan juga organisasi, yang tujuannya supaya mengetahui hambatan dan juga hal-hal yang baik untuk diteruskan ke depannya. Nah, dalam evaluasi ini sendiri terdapat beberapa jenis dan juga metode. Untuk yang pertama, jenis evaluasinya ialah evaluasi input atau input evaluation. Evaluasi input adalah jenis evaluasi dan pengukuran kinerja yang dilakukan untuk mengevaluasi ataupun sumber daya yang nanti akan digunakan untuk suatu proyek dalam jangka panjang. Nah, contoh dari evaluasi input di sektor publik ialah evaluasi anggaran. Jadi dilihat nih dari awal anggarannya sudah pas atau belum. Kalau memang anggarannya sudah pas, bisa untuk lanjut ke depannya, sehingga meminimalisir terjadinya pembengkakan. Karena pembengkakan anggaran apabila ke depannya tidak mencukupi, pastinya akan menghambat berjalannya proyek kita. Kemudian yang kedua ialah evaluasi proses atau proses evaluation. Evaluasi proses adalah jenis evaluasi pengukuran kinerja yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu proses atau tahapan yang terjadi dalam suatu kegiatan maupun program. Nah, evaluasi proses ini biasanya terjadi kalau di sektor publik itu dalam hal pengadaan barang. Sebagai contoh, bansos dalam bentuk beras. Nah, mulai dari bagaimana beras didapatkan, kemudian bagaimana beras itu bisa bertambah banyak, kemudian didistribusikan sampai ke pihak yang harus menerima, itu harus jelas. Jadi dari awal sampai akhir prosesnya akan dievaluasi, sehingga pengadaan bansos yang akan dilaksanakan secara terus-menerus ini dapat berdampak baik dan mengetahui kira-kira hambatan apa saja yang menghambat. Lalu yang ketiga ialah evaluasi dampak atau outcome evaluation. Yang namanya evaluasi dampak ini biasanya dilakukan untuk mengevaluasi dari dampak yang dihasilkan, supaya evaluasi ini tetap berjalan dengan jalannya atau sesuai dengan konteks yang diberikan serta indikator yang diberikan. Harus ada pendekatan serta alat ukur. Untuk pendekatan sendiri terdapat beberapa. Yang pertama ialah analisis biaya manfaat atau dalam bahasa Inggris itu cost benefit analysis, yang biasa disingkat dengan CBA. Nah, CBA ini dalam kinerja sektor publik atau evaluasi kinerja sektor publik itu biasanya membantu untuk mengambil keputusan apakah suatu program ini masih layak untuk dilanjutkan atau tidak dalam segi anggaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah cost effective analysis atau CEA. Jadi CEA ini membantu dalam mengambil keputusan dalam memilih alternatif dengan biaya yang lebih rendah. Seperti yang kita ketahui, pasti semua orang ingin effort seminimal mungkin tapi dengan hasil semaksimal mungkin, dan hal tersebut juga terjadi dalam menjalankan suatu program ataupun kegiatan. Yang ketiga ialah IOA atau cost
input output analysis atau analisis input output. Jadi dalam pendekatan IOA ini membantu mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya sehingga sumber daya tersebut dapat dialokasikan secara baik, terus akuntabilitasnya terjaga dan pastinya efektivitas dan efisiensinya juga terjaga. Selanjutnya ialah evaluasi input dengan standar kriteria. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan kualitas input yang diperlukan dalam suatu proyek dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi sudah ada kriteria yang ditetapkan. Nah, kira-kira input tersebut sudah sesuai dengan kriteria di awal atau belum. Nah, kriteria ini biasanya tergantung suatu perusahaan atau institusi ya, di mana mereka berada, sehingga sifatnya universal, tergantung dengan proyek yang dipegang. Kalau proyeknya mungkin dengan berkaitan dengan kebijakan publik, ya orang yang berwenang dengan kebijakan publik yang menentukan indikator atau standarnya, entah harus cekatan atau kemudian harus bisa berdampak banyak untuk orang lain. Nah, hal tersebut bisa menjadi indikasi. Kemudian yang selanjutnya ialah pendekatan eksperimental atau kuasi eksperimental. Jadi enaknya kita ngomong tentang kuasi eksperimental dan eksperimental ini dengan membandingkan dua kelompok. Ada kelompok A dan juga kelompok B. Nah, pemerintah ini membuat kebijakan yang ditujukan untuk kelompok A. Nah, nanti evaluasinya dilakukan dengan cara membandingkan kelompok A dan kelompok B. Kira-kira yang menerima kebijakan ini lebih baik atau lebih buruk? Kalau memang yang menerima kebijakan ini lebih baik, maka kebijakan akan dilanjutkan. Kalau yang ternyata dampaknya yang lebih baik kepada kelompok yang tidak menerima kebijakan, jadi kebijakan tersebut tidak akan dilanjutkan. Dan yang terakhir adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini melibatkan beberapa orang yang berkepentingan, contohnya seperti stakeholder, seperti itu. Pokoknya mereka-mereka yang memangku kepentingan. Nah, tujuan dari pendekatan ini supaya mendapatkan opini yang bervariasi. Jadi tidak hanya dari satu orang saja, tapi dari beberapa orang, dan tidak hanya karyawan saja, tapi dari point of view atau POV dari pemangku kepentingan. Dan yang selanjutnya ialah alat ukur evaluasi kinerja sektor publik. Kalau tadi ada metode, pasti ada alat ukurnya. Nah, alat ukur yang pertama yang digunakan yaitu survei. Nah, survei ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang kualitas dan kuantitas input yang diperlukan. Cara mengambil data secara survei ini bisa dilakukan secara kuesioner. Kuesioner ini bisa kita ambil contohnya baik secara daring maupun luring. Kalau daring kita bisa pakai Google Form, kalau luring biasanya ada di segi psikologi. Mungkin kalau di bidang psikologi itu ada kuesioner tertentu yang harus diisi, dan ada nilai-nilai tertentunya. Nah, itu mungkin kalau secara offline. Kalau secara offline juga ada wawancara atau observasi. Biasanya kalau ada pejabat-pejabat yang belusukan, nah itu mereka melakukan wawancara terhadap warga-warga. Itu bisa secara offline maupun online. Namun kalau untuk observasi sendiri karena membutuhkan hal secara mendalam, apalagi jika membutuhkan data primer, maka akan lebih prefer untuk melakukannya secara offline supaya hasil yang didapat lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah KPI atau Key Performance Indicators. Jadi pengukuran ini menggunakan data yang telah terdokumentasi seperti anggaran yang biasanya tercantum dalam LPJ, terus kemudian sumber daya manusia dan juga data-data pengadaan. Yang ketiga ialah analisis SWOT. Jadi di sini basically SWOT sesuai dengan kepanjangannya, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari sebuah proyek. Jadi dengan adanya analisis SWOT ini nantinya akan mempermudah untuk mengetahui kepantasan proyek tersebut untuk masih bisa lanjut atau tidak. Dan adanya analisis ancaman tersebut pastinya akan mempermudah bagi kita, karena pasti biasanya suatu perusahaan, proyek, ataupun organisasi ketika menjalankan misinya itu kan pasti ada saingannya. Nah, kira-kira supaya tidak tersaingi dan alternatif seperti apa yang harus diberikan itu bisa didapatkan melalui analisis SWOT. Selanjutnya ialah evaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan input dengan persyaratan yang sudah dilakukan. Jadi input di sini kan bisa sebagai sumber daya manusianya ya. Nah, untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia tersebut bisa dilakukan dengan cara mengadakan seminar-seminar rutin walaupun sudah diterima di perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk menambah ilmu dari para pekerja itu. Selanjutnya ialah
FGD atau Focus Group Discussion. FGD di sini itu dipimpin oleh seorang moderator supaya diskusinya lebih terarah, karena FGD biasanya melibatkan banyak orang, tidak hanya 6 sampai 5 orang, tapi juga banyak ya, biasanya lebih dari 10 seperti itu dah. Supaya bisa berjalan dengan lancar diskusinya dan juga tetap pada batasnya, maka dibutuhkan seorang moderator untuk memimpin jalannya diskusi tersebut. Selanjutnya ialah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini dapat digunakan sebagai sumber data dalam evaluasi proses jenis evaluasi yang kedua tadi. Dokumen yang dapat digunakan itu antara lain laporan pelaksanaan program atau proyek, kemudian rencana kerja, jadwal pelaksanaan. Jadi sudah dirinci tanggal contoh tanggal 5 Juni 2023 akan melakukan MOU dengan perusahaan sebelah, kemudian mendatangkan semen atau pasir dalam membangun. Kalau di sektor publik ya seperti itu tadi, dalam menyediakan jasa dan menyediakan fasilitas publik tuh biasanya juga dalam pengadaannya ada jadwal-jadwal yang digunakan sebagai rencana lah ya, atau sebagai pengekang supaya proses tersebut dapat selesai dengan tepat waktu. Terus habis itu ada data administratif. Data administratif ini biasanya dikumpulkan oleh instansi atau lembaga terkait dari proyek tersebut. Jadi berasal dari internal proyek untuk data administratif, karena pasti yang mengetahui hanya mereka. Tidak mungkin perusahaan luar juga terlibat dalam data administratif ini. Meskipun terlibat, kemungkinannya juga pasti sangat kecil. Selanjutnya ialah pendekatan logika atau theory of change. Sesuai dengan namanya, theory of change ini diharapkan proyek tersebut bisa memberikan dampak berupa perubahan yang besar, baik dalam jangka waktu dekat maupun jauh. Jadi dampak yang ditimbulkan itu berupa perubahan secara berkelanjutan dan berkepanjangan. Dan yang terakhir ialah metode untuk evaluasi itu sendiri. Metode untuk evaluasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kuantitatif dan yang kedua ialah kualitatif. Kalau kuantitatif ini biasanya menekankan pada pengukuran objektif suatu data. Datanya dapat berupa numerik atau statistik. Nah, data numerik atau statistik ini biasanya didapatkan melalui jejak pendapat berupa kuesioner atau survei. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diberikan poin. Biasanya poinnya dari 1 sampai 5. Nah, dari 1 sampai 5 nanti datanya diolah lagi menggunakan berbagai aplikasi, salah satunya SPSS, sehingga menimbulkan data numerik atau menghasilkan data numerik. Kemudian yang kedua ialah kualitatif. Jadi kualitatif ini menurut Strauss dan Corbin tahun 2013, data kualitatif itu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan data-data numerik atau kuantitatif tadi. Nah, metode ini biasanya dilakukan dengan cara studi kasus, wawancara, dan juga analisis dokumen. Secara garis besar, metode ini dapat dibagi menjadi dua perbedaan. Yang pertama, untuk evaluasi kualitatif itu bersifat induktif, sedangkan evaluasi kuantitatif itu bersifat deduktif. Kemudian evaluasi kualitatif itu juga bersifat holistik, sehingga hasil evaluasi dilihat dari keterkaitan dengan berbagai aspek yang ada di lingkungan. Kalau kuantitatif itu menemukan pola yang mendukung atau menolak hipotesis dan pertanyaan dari sebuah penelitian. Yang ketiga, untuk evaluasi kualitatif sendiri bersifat first hand atau berusaha memahami pengalaman subjektif dari pihak yang diteliti. Sedangkan evaluasi kuantitatif itu berusaha memahami bagaimana dengan realitas sosial yang ada, sehingga membandingkan dengan orang banyak. Kemudian yang kualitatif juga menggunakan bahasa alamiah sesuai dengan kondisi lokal selama proses evaluasi tersebut berlangsung, sehingga terbatas waktu. Sedangkan kuantitatif menggunakan prosedur pengukuran yang menyajikan gambaran-gambaran numerik atau variabel-variabel. Sedangkan selanjutnya, data evaluasi kualitatif itu menggunakan studi kasus, sedangkan kuantitatif menggunakan sampel representatif. Kemudian untuk evaluasi kualitatif itu menggunakan evaluator sebagai instrumen utama dari sebuah penelitian atau evaluasi. Sedangkan evaluasi kuantitatif memastikan reliabilitas dan juga validitas dari sebuah instrumen. Dan yang terakhir, evaluasi kualitatif itu menggunakan pendekatan naturalistik, sehingga tidak secara eksplisit memanipulasi
memanipulasi hasil dari evaluasi. Sedangkan untuk evaluasi kuantitatif, peneliti atau evaluator masih bisa memanipulasi data. Meskipun dua metode evaluasi ini kesannya memiliki perbedaan yang sangat banyak, namun bukan berarti tidak bisa digabungkan, masih tetap bisa digabungkan karena ada kadang penelitian itu yang semi kualitatif maupun semi kuantitatif. Ada yang diawali dengan kualitatif, diakhiri dengan kuantitatif, sehingga masih bisa digabungkan. Sebagai contoh, dengan menggunakan kuesioner tadi, kemudian diolah dengan menggunakan data numerik untuk mendapatkan hipotesis dari sebuah penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sesi pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami paparkan. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. A, B,